Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayyina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamih ayyaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha. Innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Kemarin kita sudah membahas ada dua wasiat, asli tiga, cuman baru terbahas dua. Wasiatnya Ubay bin Ka'ab, ringkas biar nggak lupa. Ini yang bertanya. Pertama, terima kebenaran walaupun dari orang yang engkau tidak sukai, dan tolak kebatilan walaupun dari orang yang engkau cintai. Kemudian yang kedua, engkau berteman sama seseorang sesuai ketakwaannya dia. Nah, ini yang ketiga, Masya Allah. Dan ini wasiat yang agung. Apa kata beliau, Masya Allah? Ubay bin Ka'ab mengatakan, wala taghbitil hayya illa bima taghbitul mayyit. Janganlah engkau iri kepada orang yang masih hidup kecuali engkau iri kepada orang yang sudah mati. Maksudnya apa, Pak? Yang kita irikan dari para sahabat, dari Nabi kita Muhammad SAW, dari para sahabat, itu apa? Amal soleh. Maksudnya jangan sampai kita iri kepada seseorang kecuali kita iri dalam urusan amal soleh dia. Tapi iri di sini pun bukan iri dengki. Nah, jazakallah khair. Bukan iri apa? Dengki. Namanya, Pak, iri di sini adalah ghibtah. Beda sama iri dengki. Iri dengki itu kata para ulama, hasad adalah kita berharap orang itu tidak mendapatkan kenikmatan sebagaimana sebelumnya. Contoh, ada orang kaya, orang punya fulus, banyak rezekinya, banyak kendaraannya, rumahnya luas, Masya Allah, tanahnya di mana-mana. Ada orang hasad, dia berharap agar fulan nggak dapat itu lagi kenikmatan. Itu hasad. Tapi beda kasus sama ghibtah, iri juga. Tapi iri di sini, Pak, kita berharap sama seperti dia tanpa mengharapkan hilangnya kenikmatan dari dia. Beda nggak? Beda. Nah, Pak, yang kita perhatikan, kita ini jangan sampai iri kepada seseorang kecuali iri apa? Amal soleh dia. Pak, Masya Allah, sekarang banyak sekali orang iri itu dalam urusan apa? Mal, harta. Orang gaji lebih besar, iri. Gaji lebih tinggi, iri, dan sebagainya. Aujahan, atau iri dalam kondisi kedudukan. Oh, fulan kedudukannya tinggi, jabatannya tinggi, dan sebagainya. Bahkan kita ini, Masya Allah Tabarakar Rahman, tidak asing di kita saling sikut untuk menjatuhkan dalam urusan jabatan. Naam sahih, saling menyaingin dalam urusan jabatan. Gimana fulan biar jabatannya hilang, biar nggak dapat jabatan lagi, dan sebagainya. Itu sesuatu hal duniawi dan bahkan banyak orang-orang menginginkan itu. Makanya Masya Allah, sampai orang-orang yang takjub sama hartanya Qarun itu nggak layak bagi mereka untuk takjub. Sampai disebutkan fakharaja ala qaumihi fi zinati. Qarun keluar menghadap kaumnya dengan berbagai perhiasannya, Masya Allah. Pak, perhiasan Qarun itu, Masya Allah, harta Qarun tuh banyak, seabrek-abrek. Antum tahu, Pak, Masya Allah, kuncinya Qarun itu seperti apa? Qarun, Pak, kalau kapan mau buka berangkasnya itu harus digotong kuncinya sama beberapa orang. Kalau kunci kita, Pak, digotong atau masuk kantong? Hah? Masuk kantong, saking sedikitnya harta yang kita miliki. Naam sahih, masuk kantong, sab, sudah. Tapi kalau Qarun, Pak, Masya Allah, nggak bisa, harus digotong. Perhiasannya banyak, Masya Allah. Ternyata keluarlah Qarun ini di hadapan kaumnya memakai semua perhiasannya, semua dipakai sama dia.
Qala alladzina yuriduna al-hayatad dunya. Orang-orang yang cinta dunia mengatakan, ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Seandainya kami mendapatkan harta sebagaimana si Qarun mendapatkan harta. Innahu ladzu hadzin adim. Dia adalah orang yang beruntung sekali. Ini kata orang yang cinta dunia, satu frekuensi sama dia. Satu apa? Frekuensi. Kalau istilah orang sekarang, satu server. Naam sahih. Orang cinta dunia. Tapi apa kata Allah? Wa qala alladzina utul ilm. Tapi orang-orang yang dikasih oleh Allah ilmu, ulama-ulamanya di zaman Qarun, di zaman Firaunnya. Apa kata mereka? Wailakum, celaka kalian yang kalian memuji-muji Qarun, celaka kalian semuanya. Thawabullahi khairun. Ganjaran Allah, pahala dari Allah jauh lebih baik untuk orang yang beriman dan beramal soleh. Maksudnya apa? Jangan iri, jangan berharap apa yang dimiliki Qarun. Harusnya kita itu apa? Iri dengan orang yang memiliki keimanan sama amal soleh. Ini kata ulama-ulama di zaman Qarun, orang yang beriman dan orang beramal soleh jauh lebih baik dibandingkan orang-orang memiliki harta. Nah kita ini Masya Allah tidak ada iri-irinya dalam urusan iman dan amal soleh, malah iri dalam urusan apa? Harta. Oh Masya Allah fulan uangnya sekian, oh orangnya kaya dan sebagainya. Kita nggak pernah iri. Oh Masya Allah fulan ini duduk terus di majelis ilmu, nimba ilmu terus, belajar terus tanpa letih, tanpa lelah. Kita nggak pernah hasad, nggak pernah ghibthah di situ, nggak pernah ada perasaan gimana kita bisa seperti mereka. Nah ini kan berarti ada suatu khalal. Wala yulaqaha illa sabirun. Kita nggak akan bisa seperti ulama-ulamanya yang di zaman Qarun kecuali orang-orang yang sabar. Naam sahih Pak, antum mau meninggikan iman sama amal soleh itu berat. Wala yulaqaha illa sabirun. Amal soleh ini nggak akan mampu dikerjakan secara terus menerus berkesinambungan kecuali orang-orang yang sabar. Istiqomah salat berat atau mudah? Berat atau mudah? Wallahi berat. Naam sahih berat. Buktinya para nabi memerintahkan anak-anaknya untuk mengerjakan sholat. Anak nabi pun diperintahkan untuk sholat karena memang berat-berat. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sesungguhnya sholat itu kabirah, berat. Naam sahih, illa kecuali untuk orang-orang khusyuk. Tapi kalau kapan orang-orang nggak khusyuk, baru Allahu Akbar mikir ayam goreng, nggak bakal dia betah. Naam sahih, belum apa-apa baru Allahu Akbar mikir hutang. Oh hutang ana sekian dan sebagainya. Itu maka dia akan sulit. Amal soleh antum kerjakan, continue kita berkesinambungan, sedekah berkesinambungan, sulit. Apalagi amal soleh kita menuntut ilmu. Pak, kita nih bukan sesuatu hal yang baru. Kasus ikhwan-ikhwan futur itu banyak sekali. Antum cari mau di semua tempat tuh kayak gitu Pak. Menunjukkan istiqomah itu berat. Wala yughlaqaha illa sabirun. Nah harusnya kita itu ada perasaan iri, ghibthah. Ya Allah fulan itu kok bisa ya dari tahun 2015 kenal sunnah pertama kali sampai 2023 nggak pernah, Masya Allah futur-futur tapi terus istiqomah. Nah kita pernah nggak iri sama mereka? Pernah nggak kita ini ada ghibthah? Masya Allah dia apa rahasia dia? Apa tips dia? Kan gitu. Nggak pernah Pak. Antum tahu ada salah seorang sahabat Nabi kita SAW namanya Abdullah bin Amr bin Al-As. Ghibthah gara-gara amal soleh dia. Ghibthah gara-gara amal soleh seorang sahabat yang lain. Jadi ana sering sampaikan nih kasus Pak. Ketika itu Abdullah bin Amr bin Al-As bersama Nabi kita SAW, bersama sahabat-sahabat yang lain kajian seperti ini. Tiba-tiba ada seseorang yang hendak masuk majelis, masuk masjid. Dan Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, yatla alaikum rajulun min ahlil jannah. Akan muncul salah seorang dari kalian termasuk penghuni surga. Ternyata muncullah seseorang. Jenggotnya basah, baru habis berwudu, dan dia bawa sendalnya di tangan dia. Orang biasa, zuhud, Masya Allah. Hari besoknya, kajian lagi, Masya Allah. Tiba-tiba Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, yatla alaikum rajulun min ahlil jannah.
akan muncul untuk kalian seorang penduduk apa? Surga. Ternyata muncul juga wajahnya sama, nggak ada beda-bedanya, masya Allah. Hari ketiga, Pak, Nabi ucapkan yang sama, ternyata yang keluar, yang muncul orangnya juga apa? Sama, nggak ada bedanya. Abdullah bin Amr bin Al-As ini ghibtah, iri. Kenapa dia ini fulan bisa di istilahnya dijamin oleh Rasul penduduk apa? Surga. Berapa kali? 3 kali, masya Allah, 3 kali. Sampai akhirnya Abdullah bin Amr bin Al-As ini minta izin untuk bertamu bermalam di rumahnya dia. Malam pertama dia bermalam, malam kedua dia bermalam, malam ketiga dia bermalam. Ternyata bukan orang yang puasa, bukan orang yang kerjakan sholat malam, bukan orang yang dikenal shawam, rajin puasa, enggak. Siangnya dia makan kayak biasa. Bukan orang dikenal dengan qawam, orang rajin sholat malamnya, enggak. Loh, terus apa rahasianya? Ini kan pasti ada sesuatu. Kenapa Nabi jamin dia masuk surga? Abdullah tetap ghibtah. Akhirnya nanyalah si Abdullah bin Amr bin Al-As, apa rahasia engkau? Ternyata dia mengatakan, tidaklah satu malam aku hendak tidur kecuali aku angkat dari diriku dan hati aku al-ghil. Ghil ini Pak, kedengkian, kebencian dan kecurangan dari kaum muslimin. Aku nggak mau curangin kaum muslimin, aku nggak mau benci kaum muslimin, dan aku nggak mau zalimin kaum muslimin. Apa kata Abdullah bin Amr bin Al-As? Hadzal ladzi la nutikuhu. Ini yang kami nggak mampu sampai saat ini. Masya Allah. Karena kadang-kadang kita zalimin orang, hasad sama orang, benci sama orang, kan gitu. Na'am Pak, wallah. Tapi masya Allah nih Pak, ternyata orang ini dijamin masuk surga bukan karena puasanya, bukan karena sholat malamnya, bukan karena tilawatul Qur'annya, tapi gara-gara urusan apa? Hati. Tapi yang mau anak ambil Pak, Abdullah bin Amr bin Al-As itu ghibtahnya besar, tapi bukan karena harta, karena orang ini orang zuhud. Ya buktinya nyeker, sendalnya ya dibawa sama dia, bukan orang yang memiliki dunia besar. Tapi ternyata ghibtahnya Abdullah bin Amr bin Al-As gara-gara apa? Iman dan amal soleh. Nah, itulah yang harus kita perhatikan Pak. Makanya masya Allah disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh hasad, tidak boleh iri kecuali 2 hal. Syuf, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh iri kecuali untuk 2 hal. Yang pertama, rajulun atahullahul qur'ana fahuwa yatsluhu ana al-laili wan nahar. Orang-orang yang Allah berikan dia ini kemampuan untuk baca Quran, untuk ngafal Quran, dan dia membacanya ana al-laili wan nahar, setiap malam, setiap siang. Bawaannya Quran. Terus di mana dia berangkat dia baca Quran, dia pulang dia baca Quran, di kendaraan baca Quran, semua hayat dia hidup dengan Quran. Pak, wallahi hasad kita harus kayak gitu. Ana pernah nanya sama jamaah, masya Allah, di jamaah Pak, di Imam Albani itu kan kita ada i'dad du'at, ada persiapan dai. Ana nanya sama mereka, antum kenal sunnah wallahi tahun berapa? Sebut antum. Ada yang jawab 2018 Ustaz, ada yang jawab 2017 Ustaz. Ana nanya sama mereka, antum hafal berapa Quran? 1 juz hafal? Ketawa mereka, enggak Ustaz, kami belum hafal apa-apa. Satu juz gimana, juz 30 kami belum hafal. Antum nggak ada ghibtah dah? Anda bilang, antum ghibtah nggak sih sama santri-santri i'dad? Santri i'dad itu umurnya bukan umur muda, ada yang 35 tahun tuh ada. Jadi anak nanya, fulan i'dad du'at itu masuk ke pondok itu di masa pandemi. Aktif itu baru tahun 2021. Kenal sunnah juga tahun 2021. Kenal sunnah langsung masuk pondok. Dulunya Pak, masya Allah, Ana dapat cerita dari beliau sendiri. Beliau ini orang yang terpuruk hidupnya gitu loh. Maksudnya saking gak terarahnya ini hidup, terpuruk. Tapi masya Allah kenal sunnah, jadi marbot. Habis jadi marbot dapat pengumuman ada itu duat, langsung masuk, masya Allah. Ana nanya, antum berapa hafal Qurannya? Alhamdulillah 4 juz. Antum nggak hibtah sama mereka, sama beliau ini? Diam semua jamaah.
Wallahi Pak, kalau seandainya kita ini nggak bisa-bisa terhadap Al-Quran Al-Karim, nggak pernah ngafal, nggak mau ngafal, berarti ada masalah di kita. Kita ini iri sama kehidupan dunia orang, tapi nggak pernah iri sama amal soleh seseorang. Harusnya Pak, anak-anak kita ini masih kecil nih Pak, Masya Allah, bisa hafal Quran dia. Cuman 3 tahun ternyata hafal Quran 10 juz. Pak, yang paling ringkas kan gini, kita ini kan hampir rata-rata ini kan punya anaknya di pondok pesantren kan. Tapi Pak, yang anak bingung, coba tanyakan anaknya, nak kamu hafal berapa juz kamu? Alhamdulillah bi 5 juz. Tapi abiknya itu harusnya apa? Toh Masya Allah nak, abi ini belum bisa. Gimana tipsnya? Ada nggak antum nanya gitu? Apa nak tipsnya? Tolong ajarin abi. Nggak ada. Kenapa? Karena perasaan ghibtah tuh nggak ada di kita. Akhirnya nggak berkembang. Pak, kita ini bisa berkembang nih kalau ada ghibtah. Pengen menjadi fulan. Jadi istilahnya, oh fulan bisa, kenapa kita nggak bisa? Makanya Pak, Masya Allah, ada ucapan Nabi kita Muhammad SAW, Kul innama ana basyarun mithlukum. Wahai Muhammad, coba, ini perintah Allah untuk mengatakan kepada umatnya, perintah Allah untuk Nabi kita SAW agar Nabi mengucapkan kepada umatnya. Apa Allah firmankan? Kul, wahai Muhammad, ucapkan untuk umat engkau, katakan. Apa itu? Innama ana basyarun mithlukum. Aku ini sama manusia seperti kalian, gak ada bedanya. Kecerdasan sama-sama makan kurma, sama-sama minum air, sama-sama minum susu, nggak ada bedanya, sama sekali nggak ada bedanya. Tapi Pak, Masya Allah, hafalan Quran Nabi kuat atau lemah? Wallahi kuat. Sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah. Kenapa kok bisa Nabi kuat hafalannya? Selalu murojaah dengan malaikat Jibril, selalu murojaah dengan para sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kenapa Nabi bisa kita nggak bisa? Jawabannya Pak, bukan karena kita ini Allah ciptakan dalam kondisi cacat, akal lemah, enggak, tapi usahanya yang beda. Makanya kita perlu tahu kenapa mereka-mereka ini bisa pintar. Imam Syafi'i, kenapa Imam Syafi'i bisa pintar? Imam Ahmad, kenapa Imam Ahmad bisa pintar? Hafal sampai ribuan hadis, puluhan ribu hadis, ratusan ribu hadis. Kenapa al-huffaz? Mereka itu bisa menghafalkan banyak hadis dan menghafalkan Al-Quran di luar kepala mereka, dan kita nggak bisa. Usahanya beda. Kalau kita mau nanya, apakah Imam Syafi'i terlahir dalam kondisi hafal Quran? Enggak. Imam Syafi'i dari kecil lahir sama bayi seperti kita, nggak bisa ngomong. Yang bisa ngomong itu Pak, dalam kondisi masih ditimang berapa orang? 4. Siapa aja? Nabi Isa. Terus siapa aja? Hah? Zurej, ya, sahib Jurej, kawannya Jurej. Terus Naam sahih. Terus satu lagi? Nah, Masya Allah, barakallahu fikum. Fadl, Pak, Anda nggak bisa ngasih hadiah. Fadl. Masya Allah. Naam sahih, 4 orang yang Allah takdirkan bisa berbicara. Itu pertama Masyitah binti Fir'aun, yang apa? Anaknya yang nyisir siapa? Putri Fir'aun. Terus sahib Jurej, kawannya siapa? Jurej. Terus siapa? Isa bin Maryam. Terus siapa? Syahid Yusuf, yang bersaksi ketika kasus siapa? Nabi Yusuf di kerajaannya Al-Aziz ketika itu. Pak, Imam Syafi'i nggak bisa, Imam Ahmad nggak bisa. Mereka sama kayak kita, uwe sama, nggak bisa berbicara, nggak punya hafalan Quran. Beda sama kita nih Pak. Yang Allah kasih kelebihan cuma 4, yang lainnya sama, semua sama, nggak ada bedanya. Tapi kenapa Imam Syafi'i bisa hafal Quran 7 tahun, kita nggak bisa? Pendidikannya beda. Siapa umiknya Syafi'i? Siapa umiknya Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i? Kenapa Imam Ahmad itu bisa seperti itu? Siapa umiknya Imam Ahmad ibn Hambal? Apa pendidikan mereka? Pak, dulu kita masih kecil, apa kerjaan kita? Main kelereng, cetak.
Imam Syafi'i nggak kenal itu. Imam Nawawi diajak main, masya Allah. Imam Nawawi hafal Quran banyak. Al-Hafidh An-Nawawi diajak main, Pak, nangis. Imam Nawawi rahimahullah diajak main. Imam Syafi'i, Imam Nawawi, masya Allah, Pak, dipaksa sekali nggak mau, 2 kali diajak nggak mau, sampai dipaksa suruh main, Pak, nangis Imam Nawawi. Kalau kita lagi belajar diajak kabur sama kawannya, ayo kita main layangan, khair, ahlan, siap, langsung main apa? Layangan, masya Allah. Mungkin ada yang ke kantin, Ustaz, as-sa'din Ustaz, aina turid? Al-mirhat, ana mau ke WC. Rupanya kemana? Kantin. Masya Allah, ada manusia-manusia kayak gitu, berharap jadi Imam Nawawi. Imam Nawawi enggak. Jadi yang beda itu apa? Usaha. Innama ana basyarun mithlukum. Kalau Nabi nggak ada bedanya sama kita, sama-sama manusia biasa. Imam Syafi'i apalagi, sama kayak kita. Makanya Allah kasih isyarat untuk kita agar kita semangat. Apa kata Allah? Huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian. Kondisinya semua sama. Apa itu? La ta'lamuna syai'a. Kalian nggak tahu apapun tentang ilmu agama. Sama, Pak. Cuman apa yang bedakan? Gimana kondisi pendidikan mereka? Mereka ini hasad, Pak. Antum tahu, masya Allah, sampai disebutkan Al-Imam, disebutkan Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah itu memiliki hafalan hadis yang banyak sekali. Ibnu Hajar juga sama, As-Suyuti juga sama. Tapi Pak, masya Allah, ketika mereka dapatin hafalan Quran, hafalan hadis mereka kenapa banyak, masya Allah? Mereka minum air Zam-Zam. Mereka minum apa? Air Zam-Zam. Agar mereka bisa sama hafalan hadisnya seperti ulama sebelum mereka. Sampai yang paling terakhir As-Suyuti rahimahullah minum air Zam-Zam agar sama seperti ulama hadis sebelumnya. Dan terjadi, Pak, makbul. Karena minum air Zam-Zam ini punya khasiat sebagaimana apa keinginan yang minum. Ma'u Zam-Zam lima syuribalahu. Air Zam-Zam ini ada khasiat sesuai niat yang minum. Antum pernah nggak, Pak, minum air Zam-Zam niatnya bisa hafal hadis? Oh, Ustaz, afwan Ustaz, nggak ada yang jual air Zam-Zam. Ada. Antum cari di sini, insyaallah ada, Pak. Ustaz Rasulullah jual juga kok. Pernah nggak kita minum itu? Cuman kita nggak mau beli, Pak. Wallahi kalau anak lakukan itu, Pak. Anak minum air Zam-Zam. Anak minum waktu santri waktu itu. Jadi ada di salah satu toko namanya toko Al Barokah dekat Pondok Bukhari waktu itu. Anak memang sengaja beli air Zam-Zam tujuannya agar anak bisa berdoa, dimudahkan untuk ngafal hadis. Naam, sahih, Pak. Dan akhirnya anak minum. Dan alhamdulillah, Pak, maksud anak itu tidak sesulit orang yang ngafal dari kawan-kawan yang lain. Naam, sahih, Pak. Dan kita itu kadang-kadang nggak ada ya perasaan untuk ghibtah tuh, nggak ada. Ya Allah, fulan tuh kok bisa kakak-kakak kelas tuh, masya Allah. Kenapa mereka bisa ngafal hadis banyak dan sebagainya? Tapi kita nggak ada perasaan ke sana. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Jadi harus hasad dalam urusan ilmu. Kemudian apa yang kedua, masya Allah, tidak boleh hasad kecuali apa yang kedua? Warajulun, seseorang atahullahu malan, yang Allah kasih harta untuk dia, fasullita ala halakatihi bil haq, maka uangnya ini dihabiskan untuk sesuatu yang hak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Antum pernah nggak hasad sama ikhwan-ikhwan, ya Allah bisa dia bangun masjid sendiri, ya Allah dia bisa bangun pondok, ya Allah fulan ini masya Allah wakaf tanah di sana, wakaf tanah di sini. Anak kapan, ya Allah? Pak, pernah nggak kita hasad seperti itu? Jarang. Ada pengumuman dibutuhkan dana sekian untuk bangun masjid. Nanti dululah, biarlah mereka dulu. Ada nggak kayak gitu? Ada, Pak. Padahal kita bisa ngasih 100.000, bisa ngasih 200.000. Kasih, Pak. Sudah cukup antara kita sama Allah yang tahu. Bas, cuman kita sama Allah, nggak usah yang lain tahu. Selesai. Tapi kita ini kebanyakan, masya Allah, sama harta kita, biarlah orang yang lain dulu. Oh, fulan kan banyak fulusnya, kalau anak kan nggak banyak. Pak, ana udah sering tekankan, masya Allah, sedekah itu nggak harus kaya, karena syariat sedekah itu untuk orang yang banyak hartanya sama orang yang apa? Sedikit hartanya, nggak ada bedanya. Kalau zakat betul,
Zakat itu cukup khusus untuk orang yang hartanya sampai batas apa? Nisab. Orang yang mumpuni, orang yang kaya. Ngam sahih. Tapi kalau sedekah hendak, orang yang miskin pun Pak bisa dia sedekah. Bisa. Cuman kita itu nggak ada rasa ke sana. Antum tahu Pak, Masya Allah, di zaman sahabat Nabi kita Muhammad SAW itu banyak yang nangis nggak bisa ikut jihad. Ghibtah nih iri. Kenapa fulan bisa berangkat dan kami nggak bisa? Sampai disebutkan wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaih. Ketika orang-orang itu yang nggak mampu nih Pak, nggak ada kendaraan mereka nggak punya onta, mereka nggak punya kuda, mereka nggak punya bighal untuk berangkat jihad, mereka datang nih Pak, cuman bawa jiwa-jiwa mereka sama bawa pedang mereka, tapi nggak ada kendaraan. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, tolong ikutkan kami untuk berangkat jihad. Apa jawaban Nabi kita Muhammad SAW? La ajidu ma ahmilukum alaih. Aku nggak tahu. Aku harus bawa kalian tuh di mana? Kalian ikut sama siapa itu aku nggak tahu. Kenapa? Karena kalian nggak ada kendaraan. Apa yang terjadi Pak? Tawallau wa a'yunuhum tafidu minad dama. Mereka ini akhirnya terpaksa nundukkan pandangan mereka, pulang. Dalam kondisi apa? A'yunuhum tafidu binad dama. Mereka ini dalam kondisi nangis, air matanya bercucuran di pipi mereka. Kenapa? Hazanan alla yajidu ma yunfikun. Mereka tuh takut mati nggak ada yang mereka infakkan di jalan Allah. Wallahi mereka khawatir, Mak. Kapan mereka mati nggak bisa berangkat jihad. Mereka mati nggak bisa berangkat untuk ini, nggak bisa berangkat untuk itu, Pak. Ada hasad. Pernah nggak kita terpikir seperti itu? Ya Allah, fulan berangkat ke Jawa untuk belajar, fulan berangkat ke Jawa untuk belajar, fulan berangkat ke Saudinya untuk belajar dan sebagainya. Pak, wallahi hasad tuh pasti ada. Kenapa fulan bisa kita nggak bisa? Itulah Pak, hasad tuh penting, tapi bukan hasad. Namanya ghibtah. Tapi bukan iri dalam urusan duniawi. Iri dalam urusan apa? Amal soleh. Bangun Pak, kita harus ada kesadaran untuk membangun perasaan itu bahwasanya kita ini butuh dengan amal-amal soleh kita. Na'am, wallahu a'lam bissawab. Taib, kita masuk ke mau'izahnya Ubay bin Ka'ab yang berikutnya. Perhatikan Pak di sini. Termasuk wasiatnya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini kan kita udah sebutkan termasuk qari'ul Quran. Dan bahkan termasuk qari'ul Quran yang diakui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa wasiat beliau? Beliau pernah mewasiatkan Pak, Masya Allah, ta'allamul ilma wa'malu bihi. Belajarlah kalian ilmu, tuntutlah ilmu. Tujuannya apa? I'malu bihi. Amalkan ilmu tadi. Wala tata'allamuhu litatajammalu bihi. Jangan kalian menuntut ilmu agar menghiasi diri kalian dengan ilmu. Berbangga-banggaan dengan apa? Ilmu. Oh, ana bisa ngafal sekian hadis. Ana hafal Quran Al-Karim 30 juz'a, 30 juz. Oh, ana ini, oh, ana itu. Dan bahkan Masya Allah, kapan nggak dijelaskan fulan ini adalah orang ini, hafal hadis sekian dan sebagainya. Dia merasa, kenapa antum nggak sebut ana seperti itu? Masya Allah Pak. Ada sekarang orang-orang belajar itu tujuannya agar dipuji dengan ilmunya. Syekh bin Baz rahimahullah pernah mau ngisi kajian, Masya Allah. Ada video di YouTube juga ada, Syekh bin Baz rahimahullah mau ngisi kajian. Tiba-tiba ini murid beliau itu menyebutkan biografi Syekh bin Baz. Dan biografi ini Pak, fakta. Syekh bin Baz itu seperti itu yang disebutkan oleh muridnya. Nggak ada lebihnya, nggak ada dikurangin. Fakta memang seperti itu. Apa kata Syekh bin Baz? Aku tidak seperti yang dia katakan. Apa yang disebutkan salah. Masya Allah Pak, Syekh bin Baz rahimahullah, beliau nggak suka dipuji. Karena tujuan nuntut ilmu apa? Untuk diamalkan. Wa'malu bihi, amalkan. Jangan sampai kita belajar ilmu litatajammalu bihi, agar kalian menghiasi diri kalian, dipuji dengan ilmu dan sebagainya.
Apa kata beliau? Kata Ubay bin Ka'ab, fa innahu yushiku in tala bikum zaman. Yang aku takutkan nanti kalau seandainya kalian hidup dengan waktu yang panjang, kalian masuk di akhir zaman, kan udah akhir zaman. Naam. Apa yang terjadi? An yutajammala bil ilmi kama yutajammalu ar-rajulu bi thawbihi. Seseorang itu dipuji gara-gara ilmunya sebagaimana dia dipuji gara-gara pakaian dia. Cuman sekedar bungkus tok, cover. Sekedar apa? Covernya tok gitu loh. Tapi kosong melompong. Mau ditimbang sama Allah nih Pak, ya Allah, ya cuman debu yang berterbangan. Nggak ada hasil nilainya. Karena dia menuntut ilmu bukan untuk wajahnya siapa? Allah. Untuk dipuji. Apa yang mau ditimbang? Pak, Masya Allah, termasuk orang yang pertama dibakar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam neraka Jahannam, itu siapa? Alim, qari, mujahid. Orang yang jihad, orang yang qari'ul Quran, orang yang berilmunya. Orang yang qari'nya istilahnya belajar qiraat, tujuannya liuqala qari, agar dia ini disanjung dikatakan oh qari, Masya Allah. Sekarang Pak, ya Allahu Akbar, ana lihat ada salah satu video di YouTube tuh lewat. Antum tahu kan kasus orang baca Quran, Masya Allah, suaranya bagus Pak, tapi disawer sampai Pak, Masya Allah, uang tuh ditempel di jidat dia. Tak. Tahu antum video itu? Syuf, mana adabnya sama Quran? Wallahi laisa lahum adab. Gak ada adabnya. Yang baca Quran gak ada adabnya. Kata adab, yang nempelin duit di jidatnya juga nggak ada apa adabnya. Sampai di pecinya Pak diselipin apa? Duit, Masya Allah. Mbak, antum kayak gituin anak, nggak ngisi lagi anak sini kajian. Antum selipin anak duit di sini Mbak, wallahi kok hormat sama ilmu tuh nggak ada sama sekali. Tapi dia gitu-gitu aja, dan dia ridho aja Pak, Masya Allah. Wallahi musibah. Ini kata beliau, nanti orang tuh dipuji dengan ilmunya sebagaimana orang dipuji dengan pakaiannya. Iya, maksudnya cuma sekedar cover saja. Padahal Pak, orang kan ngomong jangan nilai buku dari apa? Dari apa? Sampulnya. Tapi isinya kan gitu. Tapi nanti di akhir zaman Pak, isinya ilmu itu amal. Pak, disebutkan innamal ilmu, sesungguhnya ilmu al-khasyah. Dikatakan ilmu itu kalau mewariskan rasa khasyah, takut sama Allah. Kalau orang udah takut, ujung-ujungnya akan terus beramal soleh. Jadi intinya ilmu itu amal. Selesai. Orang Pak berilmu tapi tak mengamalkan, itu kasyajar bila thamar, seperti pohon tidak ada apa? Buahnya. Tapi Pak, kalau pohon rindangnya Masya Allah, mangganya banyak Pak, Masya Allah, apalagi durian. Bangun kita itu apa? Gubuk itu Pak, untuk apa? Nungguin itu, Masya Allah, rindang ya. Iya, buahnya ya juga banyak. Tapi Pak, ada Masya Allah pohon rindang tapi nggak ada buahnya, manfaatnya kurang, kosong, melompong. Ilmu itu Pak, Masya Allah, intinya itu di amal. Tapi kalau nggak ada amal, kosong, melompong. Sama kayak buku Pak, kalau buku nih covernya bagus, antum kasih Pak, didesain serupa mungkin, diolah nih sampul dengan cara yang paling baik, ternyata isinya ya Allah nggak ada apa-apanya Pak. Itu macam pepatah lain mengatakan tong kosong nyaring bunyinya. Ngomong pintar tapi kosong. Kapan ilmu ini Pak banyak di dia dan dia amalkan dan dia dakwahkan dan dia terus praktekkan itu ilmu Pak, wallahi Pak, dia itu kadang-kadang lebih banyak beramal dibandingkan banyak bicara. Namullahi sahih. Maka itu disebutkan oleh para ulama, jangan sampai kita itu seperti itu. Sekarang korek-korek itu kan ada, bahkan katanya korek tapi sama musik ya juga dekat. Sama musik juga dekat. Korek sama musik gak ada masalah. Apa, kosong. Maksud anak tuh mana ilmunya, mana khasyahnya. Jadi cuman sebagai ajang saja. Ajang dia itu bagus-bagusan mana Qur'annya.
Naam sahih. Qari katanya. Tapi sama akhwat-akhwat yang lain nggak ada batasnya. Nasallallahu alaihi afiyah. Itulah yang ditakutkan oleh Ubay bin Ka'ab. Makanya disebutkan Masya Allah, sebelum kita belajar, ingat Pak, tujuan kita menuntut ilmu untuk apa? Beramal. Nggak usah pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu nggak usah. Tapi intinya gimana kita bisa beramal. Karena gini Pak, kita nggak akan bisa beramal kecuali ada ilmu. Nah, kalau kita nggak belajar, kita nggak akan bisa beramal. Gimana tata cara sholat istisqa? Wallahu a'lam. Tapi berarti caranya biar kita bisa amalkan, kita harus apa? Belajar. Gimana kita ini? Semisal apa lagi ya? Pembagian waris. Warisan nih Pak nggak bisa dibagikan kalau kita nggak tahu ilmunya. Ujung-ujungnya sekarang dibagikan sama apa? Sama rata kan? Karena tidak ada ilmu. Mereka tuh kosong. Tapi berarti kalau kita mau menjalankan itu harus ada ilmunya. Gimana caranya? Ya belajar. Jadi mau nggak mau Pak, niat yang pertama itu ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, jangan mau untuk dipuji, untuk apa dan sebagainya. Naam, itu bahaya Pak. Ana pernah nanya sama salah satu, nggak tahu loh Pak ya. Apa cuman apa? Ana nggak tahu. Ada nanya sama salah satu santri, kenapa antum sering ke maktabah? Di jadwal yang bukan jadwal anak-anak yang lain rame di maktabah. Ana cuma nanya aja. Jawaban dia, caper Ustad. Caper sama siapa? Ya ana cari perhatian Ustad. Lah, karena kantornya itu Pak gabung sama maktabah. Jadi maktabah ya di situ kantor juga. Ana bilang nggak boleh kayak gitu. Wallahi haram, ana bilang. Jangan sekali, nggak akan berkah. Nggak akan berkah. Karena kita ini Pak 24 jam ya nggak di situ-situ. Jadi kita ini kapan ada ustadz baca, kapan nggak ada ustadz tidur. Santri sini banyak nggak kayak gitu? Ustadz lagi kosong tidur. Pas lagi ada ustadz langsung apa? Buka buku. Banyak nggak? Ustadz mau nanya, banyak nggak? Ustadz nih semisal kosong tidur semua, ngobrol. Masya Allah ngobrol. Pas ustadz datang, Ustadz langsung buka bukunya. Itu buka buku ria atau karena Allah? Karena apa Pak? Ria karena siapa? Ustadz. Apa lagi? Banyak nggak kayak gitu? Hati-hati, nggak berkah, wallahi nggak berkah. Harusnya adanya ustadz sama tidak ada ustadz harusnya sama. Nggak ada ustadz belajar, ada ustadz juga apa? Belajar, harus sama. Bukan berarti ya sudah ada ustadz tidur, nggak ada ustadz juga tidur, bukan. Maksudnya harus sama itu, nggak ada ustadz belajar, ada ustadz juga apa? Belajar. Harus sama. Berarti ini indikasi, tanda besar bahwasanya dia ikhlas untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan Pak bahkan banyak Masya Allah muhsinin itu mengatakan, Ustaz, ana ada sekian untuk pondok, jangan sebut nama ana. Itu banyak hampir rata ngomong gitu. Sebut saya hamba Allah, sebut saya hamba Allah, sebut saya hamba Allah. Kenapa Pak? Karena memang niat dia dari ngasih harta untuk wajah siapa? Allah. Nuntut ilmu untuk wajah Allah, bukan sama ustadz. Nah santri ini, mau santri anak Albani ataupun santri sini, kalau bisa jangan sampai rajin kalau ada ustadz. Diawasin sama ustadz rajin. Ustadznya izin langsung apa? Ribut. Nanti kalau ada ustadznya nanti, ada nggak ustadznya? Tes saja kalau percaya. Tes 10 menit. Keluar bentar, apa yang terjadi sama anak-anak? Main. Apa? Main. Nah itu udah kasih wanti-wanti itu. Berarti antum ini harus diperbaikin hatinya. Untuk apa kesini? Apakah gara-gara antum ini belajar gara-gara ustadz atau gara-gara Allah? Itu beda Pak dampaknya. Nanti berkah itu beda. Makanya kadang-kadang ada orang belajar lama di pondok keluar nggak bisa dakwah. Sebabnya apa? Ya nggak berkah. Allah nggak kasih keberkahan untuk itu.
Maka itu harus kita perhatikan. Wallah alam bisawab. Ini sudah azan, kita lanjutkan nanti pada azan. Fadhal azan dulu. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله خلاص لكن موجود ولا فكري يستاهل ولا لا خلاص لا بأس اتركه حي على الصلاة فكري يستاهل أو لا نعم حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله رب هذه الدعوة التامة والصلاة والسلام. Toib, ini banyak pertanyaannya Pak. Kemarin nggak selesai. Takut pula anak nggak selesai lagi. Antum kalau kajian lain banyak nggak pertanyaannya? Banyak juga. Ustaz Rofi, nanya nggak sama Ustaz Rofi? Nanya kan? Jangan ditumpuk di sini. Oh, kalau Ustaz Firdaus? Banyak Pak, banyak nih Pak. Biasanya kalau Ustaz Rafiq sama Ustaz Firdaus Isya tanya jawab. Tuh biar terakhir aja nih, insya Allah kita lihat pada pertemuan berikutnya. Tuh, kata para ulama terakhir nih Pak, ilmu itu hujjatun laka au halika, hujjah yang membela engkau atau yang menggugat engkau. Pak pengacara itu Pak jangankan pengacara, pernah sidang nih Pak, Masya Allah, skripsi kawan ana. Kalau skripsi itu kan ada istilahnya musyrif.
Musyrif itu pembina. Ada munakish. Munakish itu apa istilahnya yang ngajak yang apa istilah kalau di Indonesia kita? Jadi ada musyrif, kita nih kan mau buat skripsi, ada musyrif pembinanya. Nah, nanti ada yang nyidang, apa penyidang gitu. Penguji, nah saya munakis ini penguji. Jadi biasanya pembina itu kan yang bela skripsi kita. Jadi pernah Ustadz Arifin Badri, Masya Allah, pernah Ustadz Arifin Badri, ada salah satu mahasiswa, dia itu nggak perhatian sama apa yang dia tulis. Ustadz Arifin udah kasih arahan gini-gini dan sebagainya. Rupanya ini anak nggak paham apa yang dia tulis, mungkin kopas. Dia nggak paham, nggak ngerti. Ustadz Arifin geleng-geleng kepala. Padahal Ustadz Arifin musyrifnya, munakisnya Ustadz Syafiq, Pak. Ustadz Syafiq ini detail kalau udah sampai segi bahasa pun detail sekali Ustadz Syafiq. Apa kata Ustadz Arifin? Ya tulab, izbahu, sembelih dia. Antum tanyain aja sama dia semuanya. Sudah, jadi nggak dibela Pak. Izbahu, lawa maya fama yaktub. Dia nggak ngerti apa yang dia tulis. Izbahu, antum tanyakan semuanya biar direvisi itu judul katanya. Masya Allah Pak, ini kejadian. Saya. Jadi Pak, Masya Allah. Ilmu tuh gitu. Ilmu tuh bisa jadi dia bela kita atau yang dia gugat kita, Pak. Bisa jadi dia pengacara kita atau dia itu bisa jadi apa? Apa? Jaksa, penuntut. Iya kan gitu kan? Nah, bisa jadi dia yang bela atau dia yang gugat kita. Nah, Masya Allah. Itulah ilmu Pak. Dan kalau dia mau bela kita itu syaratnya kalau seandainya kita mengamalkan isi ilmu, kalau enggak ya sudah sulit. Nah, wallahu alam bisawab. Taib, ini kita masuk tanya jawab. Kalau enggak kejawab lagi insyaallah kita bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah. Taib, bismillah. Salam Ustaz, di luar tema. Bolehkah kita sholat jamak qashar sebelum berangkat safar karena takutnya saat safar ke depan tidak menemukan masjid buat sholat selanjutnya? Boleh atau nggak boleh? Nggak boleh. Yang boleh cuman jamak. Safar boleh qashar boleh dikerjakan khusus untuk apa? Safar. Kalau safar belum dimulai berarti nggak boleh qashar. Yang boleh cuman jamak, berarti 4 nggak boleh qashar. Qashar tuh kapan dia tinggalkan kampungnya. Kalau kita sekarang Pak, kalau dulu tuh ada macam kayak pagar benteng satu perkampungan. Kalau kita sekarang diistilahkan dengan gapura. Kalau di Prabu nih Pak, antum berangkat kalau mau ke Palembang, antum tahu rumah makan mana? Tahu Sumedang, itu batasnya. Karena sebelumnya sudah hutan-hutan. Itu bukan permukiman lagi. Antum masuk situ, antum mau jamak qashar boleh. Jadi qashar itu permulaannya diperbolehkan kalau dia sudah melakukan apa? Safar. Tapi kalau belum safar enggak boleh qashar. Kalau jamak, safar boleh jamak, sakit boleh jamak, hujan boleh jamak. Tapi kalau antum hujan tiba-tiba antum jamak qashar ngawur. Maghrib hujan, antum jamak sama Isya, tapi 3-4 nggak boleh 3-2 kan hujan. Betul hujan. Tapi yang boleh cuman jamak. Tapi kalau qashar itu khusus untuk apa? Safar. Taib. Jadi tanya, terus gimana kalau seandainya takutnya nanti kita di jalan nggak dapat masjid, sulit kita sholat? Enggak sulit. Itu bedanya umat Nabi kita Muhammad SAW sama umat sebelumnya. Apa bedanya? Nabi kita SAW bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Aku dikasih 5 perkara yang khusus untuk aku. Nabi-nabi selainnya enggak dikasih itu. Salah satunya apa? Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Tanah ini dijadikan untuk saya tempat sholat semuanya sama bersuci. Makanya kapan nggak ada air bisa dengan apa? Tayamum. Jadi nggak perlu sholat harus di masjid. Cukup turun dari kendaraan, sholat di mana? Tanah. Makanya Nabi bersabda, fa'ayyum ri'in min ummati adrakathu shalah falyusalli. Maka umat mana saja dari umatku, manusia mana saja yang dari umatku
yang dapat waktu sholat, maka langsung sholat. Di tanah yang mana dia dapat, nggak apa-apa. Itu diperbolehkan. Lagi safar nggak jumpa masjid, jangan paksakan di masjid. Sudah di tanah itu bisa. Antum parkir sebentar di belakang mobil, depan mobil, belakang kena knalpot antum. Depan apa? Depan mobil sholat sah. Karena yang namanya kita ini diberikan kekhususan dengan cara apa? Dengan tanah itu dijadikan sebagai apa? Tempat untuk sholat sama suci. Kecuali dua hal. Apa dua hal tadi? Tanah apa yang nggak boleh untuk sholat? Kuburan sama hamam. Hammam ini adalah kamar mandi. Allah a'lam bissawab. Apa hukum antum sholat di masjid bawahnya toilet? Sah atau enggak sah? Loh, bawahnya toilet loh. Antum sholat di atas septic tank. Sah atau enggak sah? Kenapa sah? Sah. Loh, kok bisa Ustaz sah? Taib. Kita sholat bawa nggak kotoran di tubuh kita? Ada nggak ini? Pup nih di sini? Ada, cuman belum keluar. Kita bawa kotoran, sah nggak kita sholat? Sah. Yang penting nggak keluar tuh pup. Sama juga septic tank, di atas septic tank, tapi jangan juga dipaksakan di atas septic tank. Ini contoh aja, contoh kita sholat kayak di masjid, semisal Masjid Nabawi, terasnya itu pak, bawahnya itu apa? Toilet. Antum pernah nggak ke toilet bawah itu? Ikan atasnya teras tuh pak. Boleh nggak kita sholat di atasnya? Boleh. Loh, kenapa boleh? Itu kan terpisah dari kita, yang nyambung di kita saja pak, tapi di dalam belum keluar. Sah nggak? Sah. Itu yang perlu kita ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Salam Ustaz, maaf di luar tema. Apakah benar Rasul pernah menjilati piringnya sesudah makan? Karena kata kakak kelas saya Rasul pernah begitu. Mohon jelaskan. Naam, sahih. Disebutkan oleh para sahabat Nabi sallallahu karena Rasulullah sallallahu ya'muruna an naslutal qas'ah. Nabi perintahkan kita untuk jilatin piring habis kita makan. Jangan langsung dicuci, jangan masukkan wastafel, jangan langsung dicuci. Kalau masih ada bekasnya, masih ada yang bisa kita jilat. Makanya biar nggak malu makannya di warteg. Kapan di restoran? Rakus nih orang kelaparan. Makanya makan di warteg, makan warteg nih pak, bebas. Ngangkat kaki bisa kita. Nabi makannya ngangkat kaki bukan? Nah, sampai beliau mengatakan innama akul kama yakulul abad. Aku nih makan sebagaimana budak makan, ngangkat kaki satu pak. Antum tahu kaki satu nih ngangkat? Nah, itu Nabi. Antum makan bak di KFC kayak gitu bak, seorang kampungan ini katanya. Padahal itu sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum kalau mau hidupkan sunnah, fadl praktekkan bak. Tapi pada tempatnya lah. Cari warteg antum. Tapi kalau makan nih bak, makanya kalau di rumah makan mie sampai kuah-kuahnya, itu sunnah. Jangan sampai ada yang kesisa. Cabenya, kalau antum kuat makan cabai, makan cabenya. Jangan disisakan. An-naslutal qas'ah. Qas'ah ini jilat. Qas'ah, nampannya dijilat. Naam, sahih. Bahkan tangan-tangannya, idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha. Kalau kalian makan, jangan dulu, kalau udah selesai makan, jangan dulu cuci tangannya atau ngusap tangannya dengan pakaian atau apa, dengan kain, jangan. Sebelum dia jilatin atau dia nyuruh orang lain untuk jilat. Nah, nyuruh anak, nak jilat nak. Tapi kalau kakak kelas, adik kelas, jangan. Antum nyuruh anak, Ustaz kita makan. Makannya makan rendang pula itu pak. Pas makan rendang, Ustaz sunnah Nabi jilat Ustaz. Ana pak bukan bismillah, astagfirullah, ngeri. Naam, sahih. Antum bisa nyuruh istri, nyuruh anak. Naam, tapi kalau antum nyuruh anak pak, jangan. Jangan. Naam, anak pun nggak akan nyuruh antum, nyantai pak. Anak kan nyuruh anak-anak atau istri anak. Naam, sahih. Wallah alam bisawab. Jadi biar nggak, karena gini pak, satu nasi jatuh
atau satu nasi di makanan kita, tiba-tiba kita cuci, yang makan siapa? Siapa yang makan? Syaitan. Idza saqatat luqmatu ahadikum, kalau ada satu aja makanan yang jatuh, fala yad'ha li syaitan, jangan biarkan itu untuk syaitan, ambil, wal yumit anhal ada kotoran, buang. Maka istilah nenek kita zaman dulu, kapan permen jatuh, ambil, belum 5 menit. Anak kecil lebih pintar, Pak. Nggak apa-apa, belum 5 menit. Sorry, ambil, bersihkan kalau bisa. Tapi kalau kapan es krim, jangan pula antum ambil. Es krim sab jatuh, ya Allah, gimana? Tapi kalau antum bisa bersihkan, makan. Kan ada yang es krim keras, ada yang es krim lembut kan? Kapan yang lembut jangan, Pak. Tapi kapan yang keras, kan ada yang keras, tap jatuh, masih bisa kita bersihkan, kita potong pakai pisau, potong, Pak, pakai pisau, yang sisanya kita makan. Itu dia. Nah, jadi ada sunnahnya, ada sunnahnya. Nabi kayak gitu, sallallahu alaihi wasallam. Makanya, Pak, antum kan pernah nggak makan sampai jilat piring? Jarang kan? Pernah nggak sampai kayak gini, sampai? Makanya sering-sering makan sama santri. Santri itu, Pak, pengalaman kayak gitu. Orang paling pengalaman makan kayak gitu cuman santri. Makanya sekali-kali, Pak, makan. Ana sering sampaikan, makan apapun serba 10.000 bisa, mie bisa, semua bisa, makan sama santri. Nanti, Pak, Masya Allah, mereka tuh lahap, Pak, nggak disisa sama mereka, habis itu. Apalagi kalau ayam, Masya Allah. Ustaz, ana mau nanya, dalam sholat id yang dimulai saat sholat id, khutbah dulu atau sholat dulu? Sholat dulu, beda sama khutbah Jumat, beda. Salam, Ustaz, afwan, mau nanya tentang sesuatu yang ada kaitannya dengan Yahudi, dan apa sikap kita tentang memakai produk-produk Yahudi atau yang mendukung kepadanya. Syukran, Ustaz. Apa pandangan kita terhadap Yahudi? La'natullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Kita ini selalu melaknat orang-orang apa? Yahudi. Tapi boleh nggak pakai produk mereka? Boleh. Muamalah itu boleh. Kalau nggak boleh, Pak, nggak ada namanya HP. Produk makanan semuanya Danone, Universal, apa lagi? Orang tua OT, apa lagi? Sabun-sabun itu, itu semua dari Yahudi. Terus apakah dengan itu kita nggak boleh pakai produk mereka? Yang lucu, Pak, Masya Allah, ada salah satu fraksi mujahidin yang mana dia ini memiliki pemahaman Khawarij. Dia mengatakan boikot produk-produk Yahudi. Khutbah dia, Pak, ceramah, orasi depan jamaahnya. Tapi yang lucu, Pak, orasinya di atas mobil Ford. Mobil apa? Ford. Boikot produk mereka. Lah, Ford itu punya siapa? Negara mana yang ngeluarin? Amerika sama Israel nih, Pak, satu. Jadi beda antara kita ini membeli produk mereka, kecuali memang jelas loh, Pak, ya, dana kami kasih untuk Israel bantai Palestina, jangan beli, Pak. McD boleh nggak antum ke McD? MCD itu boleh nggak? Boleh. Apalagi dinyatakan dengan jelas kami tidak sama sekali dukung Israel. Tapi McD Indonesia loh, ya. Karena sistem mereka itu, Pak, bukan sistem kepunyaan satu orang. Dia itu macam franchise, ya. Gitu, Pak. Dan bahkan dikatakan sendiri, dia sampai nyatakan sendiri, kami ini nggak ada sangkut pautnya sama dana-dana Yahudi dan sebagainya. Dia katakan sendiri. Dan bahkan McD-nya di Saudi pun mengatakan yang sama. Kami sama sekali nggak ngirim dana kami untuk mereka. Kalla wa hasyah. Mustahil kami kirim, kata mereka. Kami bersama orang Palestina, katanya. Itu orang Arabnya yang punya, Pak. Nah, jadi di sini nggak semua itu harus di ban atau di boykot, kecuali dia memang nyatakan jelas. Facebook nih, Pak, punya siapa? Mark ini orang mana? Agama apa dia? Yahudi. Lah, Facebook itu, Pak, dinding Facebook, wall. Kenapa dinamakan wall Facebook?
Orang Yahudi itu Pak, kapan curhat? Curhatnya di dinding apa? Dinding apa namanya? Ratapan. Facebook itu dinamakan wall itu agar kaum muslimin meratap sebagaimana orang-orang Yahudi. Antum cek aja Facebook kaum muslimin sekarang. Ya Allah, susahnya hidup ini. Ngadu di Facebook. Sama Allah nggak? Status kuat, kenceng. Terjadi nggak itu? Twitter punya siapa Twitter? Kan udah dibeli sama Elon Musk kan? Antum kira orang muslim? Path punya siapa? Yang hantu-hantu itu apa? Gambar kuning-kuning hantu itu? Alah. Iya, itu orang-orang Saudi banyak masih pakai akun itu. Lupa nah sosial media namanya apa? Instagram, WhatsApp. Ini satu orang yang punya, Pak, perusahaan Meta. Satu perusahaan Meta nih, Pak, ada WhatsApp-nya, Instagram-nya, Facebook-nya, tweet-nya, dan yang lain-lain. Yahudi semua yang punya. Apakah kita gara-gara itu nggak boleh? Boleh. Ana doakan keburukan untuk Yahudi. Langsung kena peringatan. Ada peringatan shadow itu, Pak. Akun Anda gini langsung dibatasin, Pak. Apa jangkauannya itu langsung dibatasin, edge rank-nya itu langsung. Itulah Pak memang sulitnya kita sekarang saat ini. Kaum muslimin tuh nggak ada platformnya mereka atau wadah mereka untuk istilahnya mereka keluarkan suara mereka di situ, kecuali milik orang-orang apa? Yahudi sekarang. Naam, sahih. Jadi boleh nggak pakai produk mereka? Jawabannya boleh selama mereka tidak menggunakan harta mereka untuk bela apa? Israel. Tuh. Boleh nggak antum mengatakan Israel? Ada orang mengatakan jangan sebut Israel, tapi sebut apa? Yahudi. Pak, para ulama mengatakan boleh nyebut Israel karena nama dia memang apa? Israel. Kenapa? Ana pernah baca salah satu pendapat para ulama di Facebook itu, Pak. Beliau mengatakan, kenapa boleh? Beliau kiaskan gini. Kalau ada orang penjahat, siapa namanya penjahat ini? Muhammad. Kita cela, dasar kaum Muhammad, nyolong baik. Namanya siapa? Jangan sebut Muhammad. Muhammad ini nama Nabi. Terus sebut apa? Apa yang kita sebut? Namanya dia apa? Muhammad. Apa kita bilang, oh jangan sebut dia Muhammad. Terus apa? Muhammad, kau nih nyolong baik. Oh jangan, akhi. Muhammad nama Nabi. Nah ini yang perlu kita perhatikan, Pak. Kalau memang namanya seperti itu maka diperbolehkan. Cuman tapi kapan sebut laknat, semoga Allah melaknat Israel, itu jangan. Tapi kalau Israel membantai ini, faktanya memang nama Israel. Tapi kalau sampai laknat mendoakan mereka, maka jangan sebut apa? Israel. Sebut apa? Yahudi. Tapi kalau sekarang Israel membantai kaum muslimin dengan rudalnya sekian, boleh nggak? Boleh. Nggak perlu antum samarkan dengan Yahudi karena faktanya nama mereka apa? Israel. Itu seperti itu. Tapi kalau sampai mendoakan itu jangan pakai sebut Israel karena Israel nama Nabi siapa? Yakub, Bani Israel. Ithnai asyara asbatan umama. 12 keturunannya itu keturunannya Yakub. Yang akhirnya muncullah Bani Israel itu. Nah, jadi Bani Israel itu adalah Nabi Yakub. Jadi jangan sebut Israel kalau untuk melaknat mereka, doakan keburukan untuk mereka. Naam. Salam Ustaz, bagaimana cara menghilangkan rasa hasad dalam diri kita? Hasad tuh mau nggak mau pasti ada. Ibnu Taimiyah mengatakan setiap orang itu pasti Allah kasih cobaan dengan hasad. Tapi cuma dua kemungkinannya. Fal karimu yukhfi wal laimu yubdi. Orang yang mulia dia akan sembunyikan hasad dia. Pasti kena. Tapi dia langsung pupuk, Pak. Wal laimu yubdi. Tapi orang yang tercela dia akan tampakkan hasadnya. Nggak senang tuh nampak kali, Pak. Oh, fulan nih ternyata rezekinya luas, kerjaannya lapang, bisa usaha ini usaha itu. Nampak hasad, ini laim, ini orang buruk. Tapi kalau karim, masya Allah, ya akhi, semoga Allah lapangkan rezeki antum. Itu kalau orang karim, Pak, doakan dia, bukan malah hasad. Mudah-mudahan Allah mudahkan rezeki antum, fulus tuh banyak dari rezeki antum saat ini, dari usaha antum saat ini. Itu orang karim.
Nah, jadi hasad tuh mau nggak mau ada, cuman tergantung kita. Apakah kita mau pupuk, maksudnya mau ditimbun atau mau kita tampakkan. Wallahu a'lam bishawab. Salam Ustaz, mau bertanya apa hakikat jin dan manusia sama? Ya beda. Jin diciptakan dari apa? Api. Khuliqatil jannu mim marijin min nar. Manusia diciptakan dari apa? Tanah. Sampai Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, wallahi hadis, Bani Adam itu Adam itu diciptakan dari ini hadis Nabi. Adam itu diciptakan dari berbagai macam bentuk tanah. Minhumul ahmar wa minhumul abyad. Makanya ada manusia yang kulitnya merah. Ada manusia kulitnya putih. Merah nih Pak, kapan kena matahari merah dia. Masya Allah. Masya Allah dia nih. Ada juga orang kena matahari wireng, hitam, Masya Allah, keling. Ada tuh Pak. Kapan kena matahari bukan malah merah, malah apa? Hitam. Ya kayak kita. Ada orang kulitnya sawo mateng. Ada juga sawo busuk. Ada juga yang putih albino. Minhumul abyad kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa minhul layyin, dan ada yang lain lembut, dan ada yang solb. Solb ini keras. Tipikal orang, ada yang lembut, ada yang keras. Abu Bakar lembut, Umar keras. Beda-beda Pak. Itu manusia. Tapi kalau jin diciptakan hakikatnya dari apa? Api. Kalau jin diciptakan dari api, terus gimana diadab di api neraka? Apakah dia nyantai-nyantai aja karena api sama api? Jawabannya enggak. Jadi ada salah satu ulama kayak gitu. Wahai syekh, gimana syaitan itu diadab oleh Allah dengan api? Mereka nggak bakal kesakitan karena mereka diciptakan dari apa? Api. Pak, dipukul nih orang sama syekhnya, pap, sakit nggak? Sakit lah. Saya, badan kamu sama ini sama nggak? Sama. Ini sama dengan badan kamu, nggak ada bedanya. Kalau kamu merasakan sakit, begitu juga dengan apa? Syaitan, sama-sama sakit, nggak ada bedanya Pak. Malah sama kita ini. Apalagi lempar batu, habis. Padahal sama-sama tanah, kan kayak gitu. Wallahu alam bishawab. Salam Ustaz, ana mau nanya di luar tema, apa dalil zalim? Dalil haramnya zalim, dan apa dalil marah? Haramnya marah. Baik. Zalim dalilnya hadis Ibn Abbas, karena Rasulullah ba'atha Rasulullah sallallahu Mu'adhan ilal Yaman. Nabi mengutus Mu'adh ke mana? Ke Yaman. Faqala innaka ta'ti qauman ahla kitab. Engkau akan mendatangi kaum penduduk apa? Ahli kitab. Ahlul kitab ini muslim atau kafir? Kafir. Taib, antum runut sampai akhir hadis. Apa akhir hadisnya? Wattaqi da'watal madlum. Hati-hati engkau dari doa orang yang terzalimi. Yang didakwahin Mu'adh muslim atau kafir? Kafir. Tapi tetap wasiat Nabi, hati-hati dari orang terzalimi. Kenapa? Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Tidak ada perantara antara dia dengan Allah. Enggak ada. Ya, perantara apa? Penghalang, enggak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Pasti mustajab. Apa kata Syekh Ibnu Utsaimin? Orang kafir kapan doa, dia berdoa atas kezaliman orang lain dan dia doa keburukan, mustajab, dikabulkan. Naam, sahih. Loh, kalau Allah kabulkan doa orang kafir, berarti Allah cinta orang kafir dong? Enggak. Allah enggak cinta orang kafir, tapi Allah kabulkan doa orang kafir kapan dizalimin? Gara-gara apa? Gara-gara kecintaan Allah atas keadilan. Adil. Muslim kapan zalim, ya zalim. Karena Allah cinta apa? Keadilan, bukan Allah cinta kafirnya. Itu kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Jadi seperti itu. Apa dalilnya enggak boleh marah? Ada. Nabi SAW mengatakan, idza ghadibta faskut. Kalau engkau marah maka apa? Diam. Pak, biasanya kalau kapan orang marah nggak dikontrol, nyerocos nggak jadi ya? Tap. Istri kita gitu nggak, Pak? Jangan dijawab. Nanti bocor nih rahasia. Nah, kadang-kadang Pak, Masya Allah Tabarakar Rahman, istri itu nggak mikir. Aisyah, Pak, melontarkan kata-kata, ngangkat suara sampai mau ditampar sama siapa?
Bakar. Sahabat tuh nggak pernah ngangkat suara di hadapan Nabi. Ternyata yang ngangkat suara di hadapan Nabi orang yang umurnya jauh di bawah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perempuan pula, Pak, bukan laki-laki. Satu perempuan umurnya jauh. Ternyata dicerewetin Nabi kita sallam, dimarahin, Pak, diangkat suaranya. Antum sama istri berapa umurnya bedanya? Ustaz, justru lebih tua istri ana. Wajar, Pak, direpetin. Istri lebih apa? Lebih tua. Lah ini Aisyah jauh lebih muda. Perempuan juga. Kalau kita bilang, "Dek, abang nih nggak pernah jamaah itu ngangkat suara di hadapan abang." Jamaah yang ngangkat suara depan abang cuman jamaah abang siapa? Adik itulah. Jamaah cuman adik itulah. Wallahi wajar. Terus kalau kayak gitu apa wasiat kita, Pak? Makanya wasiat ana, Pak, ya, jangan dilawan. Keluar aja sudah. Keluar dari rumah bismillah tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Keluar ke masjid. Minta tolong sama Allah, ya Allah, kasih hidayah untuk istri Allah. Berubah itu, Pak. Ada salah satu cerita Ustaz Khalid Basalamah. Ada cerita, antum ceklah. Istri yang ngamuk, dia keluar ke masjid minta tolong sama Allah, pulang-pulang, Pak, minta maaf dan pakaiannya sudah pakaian melayani suaminya. Naam, sahih. Coba aja, Pak, kalau nggak percaya. Jangan dipancing, tapi tunggu dulu, Pak. Kapan ada momen itu, keluar antum ke masjid, langsung sholat. Pas pulang masih kayak gitu, Pak, lu berarti nggak mustajab doa. Masya Allah, Pak, tingkatan orang ini doanya beda-beda. Ada, Pak, seseorang kapan minta sama Allah langsung dikabulkan. Ada satu hadis. Jadi ada wanita nih, Pak, menanggalkan gigi wanita yang lain di zaman sahabat. Tap dipukul tanggal giginya, kisos. As-sinna bis-sinni, kan gitu kan kata Allah, gigi balas apa? Gigi. Ada salah seorang sahabat Nabi, "Ya Rasulullah, jangan dikisos, kasihan gini. Loh, dalam Quran kan, wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal udhuna bil udhuni wal anfa bil anfi was sinna bis sinni wal juruha kisos." Kan ada kisosnya. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, jangan dikisos, kasihan." Rasul mengatakan, nggak bisa. Kitab Allah, aku tegakkan hukum Allah, harus dikisos, harus ditanggalkan giginya. Dia mengatakan, "Wallahi ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasul, jangan kisos dia." Pak, ini permintaan dia nih, Pak. Dia bersumpah atas nama Allah, minta kepada Allah agar Rasul itu nggak jadi kisos dia. Rupanya, Pak, Masya Allah, betul, tiba-tiba keluarganya ini Allah rubah hatinya, nggak mau kisos si pelaku jadi. Sampai dia mengatakan, "Ya Rasulullah, jangan dikisos, biar kami ridho." Sudah, kami ridho semuanya. Apa kata Nabi? Nabi itu langsung senyum, Pak. Nabi tertawa. Apa kata Nabi? "Inna min ibadillah law aqsama 'alallahi la abarrahu." Ada hamba-hamba Allah, kapan dia minta sama Allah sampai bersumpah, Allah kabulkan doa dia. Ada tuh orang kapan minta sama Allah langsung dikabulkan di waktu yang sama. Itu ada. Tapi nggak sembarang orang, Mbak. Kapan sholatnya malas, insya Allah ana sholat 5 waktu nggak nampak. Enggak. Itu orang-orang yang bertakwa kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'am, wallahu alam bissawab. Baik. Ustaz, Ana mau nanya di luar tema, apakah Allah memberi pahala untuk orang yang mengurus masjid? Syukran. Naam, sahih. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman kepada apa? Allah. Ini, Pak, Allah abadikan dalam Al-Quran, Allah puji. Gak mungkin Allah gak kasih ganjaran. Dan bahkan Masya Allah, ada salah satu orang wanita yang Allah kasih kelebihan. Apa profesi dia? Tukang sapu. Tapi bukan tukang sapu sekolah. Sapu apa? Masjid. Masjid Nabawi. Tiba-tiba nggak nampak Nabi kita SAW, sampai Nabi mengatakan, "Aina fulanah bintu fulan?" Mana? Apa kata para sahabat? "Matat ya Rasulullah, udah meninggal."
Apa kata Nabi? Afala tukhbirunani? Kenapa kalian enggak kabarkan kepadaku? Nabi langsung berangkat, dulluni ala qabriha. Tunjukkan aku di mana kuburan dia. Ditunjukkan, Pak, langsung Nabi salat apa? Jenazah di situ. Wallahi ini kelebihan, Pak. Jadi ada enggak pahalanya? Ada. Bahkan di hadis yang disahkan oleh Syekh Ibnu rahimahullah, termasuk kewajiban seorang muslim kapan ada masjid dia harus bersihkan. Ternyata sekarang kondisinya banyak masjid itu yang terbengkalai, masjid kotor, kamar mandi masjid kotor, nggak dijaga dan sebagainya, itu banyak Pak. Nasallallahu alaihi wasallam. Salam Ustaz, izin bertanya, misalnya saat kita mau sholat celana kita isbal, apakah boleh kita lipat celana kita? Aslinya nggak boleh. Nabi udah bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati adum. Aku diperintahkan oleh Allah sujud di atas 7 anggota. Pertama apa? Jabha wa asyara ila anfi. Pertama nih, jabahnya apa jabah? Kening, jidat. Sekalian Nabi isyaratkan dengan hidungnya. Jadi satu bagian. 1, 2, 3. Lutut kanan, 4, 5 lutut kiri. 6 telapak kanan, 7 telapak kaki kiri. Berapa semua? 7. Apa di akhir hadis Nabi mengatakan wala akufu thawban wala sya'ra, dan aku tidak pernah mengikat rambut dan enggak pernah gulung pakaian. Antum kayak gini, Pak, salat enggak boleh. Enggak boleh. Rambut antum panjang boleh, Pak. Antum ikat boleh. Fadhol ikat rambut antum, tapi di luar salat. Kapan masuk di luar salat? Kapan masuk salat, Pak? Uraikan. Tapi ngikatnya jangan kayak ikat perempuan. Yang ikat lanang kan ada kan? Contohnya barista tuh nah. Yang jenggotan, yang ada rambut itu fadhol. Tapi santri nggak boleh lo ya. Santri kapan rambut panjang dibotain sama ustadznya nanti. Kalau ikhwan boleh, nggak ada masalah. Ikat rambut boleh, laki-laki. Tapi kapan sholat harus diapain? Lepas. Tapi hukumnya itu makruh. Gulung pakaian hukumnya apa? Makruh. Nah, isbal hukumnya apa? Haram. Maka agar kita tidak isbal ketika sholat, karena ada hadis Nabi mengatakan la yaqbalullahu salata musbili izar. Allah nggak menerima sholat orang yang musbil pakaiannya. Terus gimana caranya? Caranya berarti digulung, tapi makruh. Tapi aslinya jangan musbil lah, makanya jangan apa? Musbil, sudah jangan musbil. Oh Ustaz, anak nggak bisa, Ustaz. Anak pelan-pelan sama keluarga anak kena marah. Taib, kalau memang madarat bahaya, berarti ketika sholat boleh digulung, tapi kalau bisa sekalian pelan-pelan kenalkan kepada keluarga, potong gitu. Kalau enggak, keluarga enggak bakal pernah tahu. Nah, itu harus kita praktekkan. Jadi seperti itu. Nah, wallahu alam bissawab. Salam Ustaz, bagaimana cara meluruskan niat? Apakah jika niat ingin membahagiakan orang tua termasuk riya? Syukur Ustaz. Berarti tidak paham apa riya, apa ikhlas. Ikhlas itu tujuan kita itu untuk siapa? Allah. Riya itu untuk manusia. Jadi yang tahu mana riya, mana ikhlas ya yang punya hati itulah. Apa tujuan dia? Apakah membahagiakan orang tua termasuk riya? Enggak. Bahkan Nabi mengatakan termasuk amalan yang paling Allah cintain, sururun tudkhilu ala qalbi muslim. Engkau membahagiakan hati seorang muslim. Tapi gimana cara kita membedakan apa tujuan kita? Apakah karena Allah ataukah karena memang kita itu untuk orang tua kita, untuk manusia, mata manusia? Yang tahu cuma dia, dan kita nggak bisa ngukumin orang. Makanya pernah antum tahu Usamah bin Zaid? Usamah bin Zaid ini adalah hibbu ibni hibbi Rasulillah. Kecintaannya Rasul, anak kecintaannya Rasul. Karena Usamah bin Zaid ini Zaid ibn Harithah, ini anak angkat Rasul dulu. Maka dulu namanya bukan Zaid ibn Harithah, tapi Zaid ibn Muhammad. Usamah bin Zaid nih Pak, pernah menggal para orang di medan perang. Pas lagi perang berkecamuk, depan dia ini orang kafir. Tiba-tiba nih Pak, orang kafir ini udah mati nih. Apa kata orang kafir ini? Biar selamat dia, la ilaha illallah. Dia ngucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasul. Bingung sama. Ini bukan karena Allah nih, ditebas sama dia, dibunuh mati. Ngadulah dia sama Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Ataqtulu rajulan? Apakah engkau membunuh seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah?
Dia mengatakan, ya Rasulullah, dia innama qala hama khafatas saif. Dia itu mengucapkan itu gara-gara takut dibunuh pakai apa? Pedang. Apa kata Nabi kita SAW? Afala tashukku batnahu? Engkau sudah buka belum itu perutnya? Dadanya engkau sudah robek belum? Sehingga engkau tahu apa isinya? Berarti yang tahu itu pemilik hati tadi sama Allah SWT. Apa tujuan dia untuk berbuat baik kepada orang tua? Jadi seperti itu. Na'am, wallahu a'lam bissawab. Salam Ustaz, apa benar kita nggak boleh takbir sebelum lebaran tiba? Boleh. Boleh lah. Takbir itu bebas. Setelah sholat takbir, semua takbir. Nah, santri nih kayaknya nih. Afan Ustaz, di luar tema, apabila kita mempunyai teman cowok, akhwat, tapi sekedar teman Ustaz, ketika di WA dan mengechatnya ketika perlu penting, apakah dosa Ustaz? Kalau santriwati tidak boleh. Ingat, santriwati tidak boleh. Kenapa? Peraturan pondok. Ini apa? SMP nih peraturan kita nih, sekolah kita Istiqomah. Boleh nggak antum ngechat? Nggak boleh kan? Baik ketika mondok atau ketika di rumah. Ada nggak peraturan itu? Ada lah. Kalau nggak ada, dibuat nanti sama Ustadz nih. Siapa kesantrian? Ustadz Amir kan? Nanti ya Ustadz ngomong ke Ustadz Amir, buat peraturan nggak boleh ngechat. Kalau bisa nggak boleh megang HP. Kalau udah kayak gitu keluar peraturannya, berarti sami'na wa ata'na. Nggak boleh, jangan. Tapi boleh nggak kalau seandainya kita ada perlu? Boleh. Akhwat nanya sama ustadz tentang hukum, boleh. Mad dalil, apa dalilnya? Nabi SAW pernah didatangin oleh seorang wanita, mau minta fatwa. Apa kata Nabi SAW? Ikhtari ayyasikakil madinati syi'ti. Engkau mau di jalan mana? Jalan Madinah mana yang engkau mau untuk aku jawab pertanyaan engkau? Ditunjuk yang itu ya Rasulullah. Oke, berangkat kita ke sana. Abu Hurairah samping Rasul. Apa kata Abu Hurairah? Falam asma' maqalahu Rasulullah. Aku enggak dengar apa yang diucapkan oleh Rasul. Jadi Rasul ini di hadapan dia, Abu Hurairah sampingnya. Bisik-bisik ini, Pak. Abu Hurairah enggak tahu apa fatwa yang dijawab oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti menunjukkan itu boleh. Tapi enggak boleh sama santri atau ikhwan atau akhwat yang memang ada syahwat, itu nggak boleh. Tapi kalau nggak ada syahwat, memang sekedar ilmu, maka boleh. Nah, boleh. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz mau nanya, Afan, di luar tema, apa hukumnya melakukan sumpah pocong? Tip sumpah pocong itu berarti sumpah dengan nama pocong gitu ya? Kalau demi pocong aja dia, demi apa dan sebagainya, maka Nabi SAW mengatakan itu dosa besar. Dosa apa? Besar, karena syirik. Nabi mengatakan, man kana halifan falyahlif billahi au liyasmut. Barang siapa yang bersumpah, maka wajib bersumpah atas nama Allah, atau dia apa? Diam. Sekarang kan banyak orang ngomong demi Allah, demi Rasul. Ada nggak gitu? Ada nggak? Ada. Ana pernah di Masjid Awam waktu itu, waktu Ramadan, ditanyalah tentang masalah hukum. Ana bilang, waktu itu ibu-ibu nanya, Ana nanya, Bu, emang kejadian itu? Iya Ustaz, demi Allah, demi Rasul, katanya. Kaget Ana, Bu, nggak boleh itu. Nabi mengatakan, man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut. Yang bersumpah, maka bersumpah wajib atas nama Allah, atau dia apa? Diam. Enggak boleh demi Allah, demi Rasul, apalagi demi nenek moyang, apalagi demi pocong. Maka hukumnya apa? Haram, dosa besar, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan apa hebatnya pocong itu, Pak? Ana nggak pernah tahu apa hakikat sumpah pocong itu sebenarnya. Ana cuma tahu dengar ya, sumpah pocong. Sumpah sambar geledek. Ada nggak gitu? Kalau sumpah sambar geledek syirik nggak? Nggak syirik. Sumpah demi Allah sambar geledek, maksudnya gitu. Tapi hati-hati loh. Kapan bohong kena sambar dia sama geledek. Nah mulai soy, antum tahu nggak sumpah Nabi walladzi nafsi biyadi atau walladzi nafsu Muhammadin biyadi. Kan Nabi sering sumpah gitu kan. Demi Allah yang jiwanya Muhammad di tangannya. Apa kata para ulama? Maksud sumpah itu apa? In kadzaba Muhammadun, kalau Nabi Muhammad SAW itu dusta, maka Allah akan langsung cabut nyawanya, karena nyawanya Muhammad di tangannya siapa? Allah. Maksudnya gitu. Kalau dusta mati Nabi SAW. Maka Allah berfirman, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bilamin. Dimatikan oleh Allah dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu maksudnya. Tapi jangan Pak, hati-hati, sumpah sambar geledek, betul kena geledek nanti. Pas bohong, oh belum kena geledeknya. Tunggu aja, Pak, ada masa kena geledek. Walaupun bukan geledek asli, mungkin geledek yang lain lah. Kita nggak pernah tahu. Tapi hati-hati dengan kasus seperti ini. Waktu kita sudah habis, pertanyaan banyak nih, Pak. Minggu? Nggak boleh minggu depan. Pekan depan 6. Kenapa nggak boleh minggu? Anda udah pernah cerita ke sini ya? Ana tuh Pak, agak tahu, ada ulangin aja ya. Ana itu Pak, orang ngomong sama ikhwan, Ana itu nggak lagi kajian, jadwal kajian, kosongnya itu cuma hari Minggu. Ustaz, jangan ngomong Minggu, Ustaz. Kafir itu yang bilang Minggu. Ahad, Ustaz. Ana bilang, Pak, iya nggak langsung kafir. Cuman memang hari Minggu itu istilah apa? Orang kafir. Orang-orang Portugis, Pak. Hari ibadat mereka ya The Minggu, apa namanya? Anda nggak tahu. Tapi mirip Minggu. Jadi usahakan ngomongnya hari Ahad. Karena Pak, hari Senin bahasa Arab, Selasa bahasa Arab, Rabu bahasa Arab, Kamis bahasa Arab, Jumat bahasa Arab, Sabtu bahasa Arab. Kenapa Minggu nggak sekalian bahasa Arab? Apa bahasa Arabnya? Ahad. Senin Isnin, Selasa Sulasa, Rabu Arbi'a, Kamis Khamis, Jumat Jumu'ah, Sabtu, Minggu. Ahad sekalian, jangan nanggung. Dan hari Ahad antum cek di KBBI. Ahad tuh Pak bahasa kita, bahasa Indonesia, cek KBBI. Dan banyak sekali di KBBI ini yang bahasa kita nih, Pak, resmi bahasa kita itu diambil dari bahasa Arab. Nggak bisa enggak, Pak. Itu udah resmi pakai bahasa kita. Jadi seperti itu. Wallahu alam bisawab. Ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.